Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah jurnal tentang uji toksikologi. Judul jurnal tersebut ialah efek pestisida terhadap fotosintesis fitoplankton laut. Adapun pemilik jurnal tersebut Nahid Likram dan Nafisa Soaib yang terbit pada tahun 2018. Langsung saja masuk ke latar belakang penelitian. Pestisida melindungi tanaman komersial yang penting, akan tetapi memiliki dampak terhadap organisme laut seperti fitoplankton apabila mencemari suatu perairan laut. Fitoplankton yang merupakan dasar dari rantai makanan ini tentunya apabila tercemari oleh pestisida, maka akan berdampak pada menurunnya laju fotosintesis pada fitoplankton tersebut. Studi kali ini bertujuan untuk mengobservasi dampak pestisida jenis sipermetin, lambda xiolatorin, silogrifos, buktril dan malation pada fotosintesis fitoplankton pada lingkungan alamiah. Langsung saja masuk ke metodologi. Sampel plankton ini dikumpulkan di Sunspit, pantai Sunspit yang berada di Karachi, Pakistan, dengan menggunakan plankton net ukuran 147 nanometer, yang dimana proses sampling plankton ini dilakukan selama 10 menit di permukaan air. Adapun untuk identifikasi fitoplankton diidentifikasi dengan menggunakan identifikasi basis karakteristik basis. Adapun untuk perlakuan dari tiap parameter uji, fitoplankton tersebut diinkubasi pada cahaya matahari penuh selama 3 jam. Sedangkan perlakuan yang hampir sama juga dilakukan, tetapi dengan menggunakan botol gelap, serta 3 cahaya rangkap. Adapun untuk gross produksi kotor dari fitoplankton tersebut diukur dengan menggunakan metode milik Strickland dan juga Persson 1968. Langsung saja masuk ke hasil. Seperti yang tampak pada kelima tabel ini, yang merupakan jenis pestisida yang digunakan pada sampel uji laju fotosintesis fitoplankton ini. Untuk jenis pestisida Siloroplis, untuk konsentrasi tampak pada gambar, untuk konsentrasi penurunan yang signifikan terjadi pada konsentrasi 0,09 part per million. Adapun untuk sipermetrin juga mengalami penurunan yang drastis pada saat konsentrasi sipermetrin tersebut dengan konsentrasi 0,03 part per million. Adapun untuk buktril itu sendiri mengalami penurunan yang signifikan dari tiap konsentrasi, di mana mengalami penurunan yang hampir sama tampak pada gambar, di mana pada konsentrasi 0,09 per million itu berdampak pada rendahnya laju fotosintesis dari fitoplankton. Adapun untuk
pestisida jenis Malathion tampak pada konsentrasi 0,01 ppm. Fotosintesis masih berada pada tingkat 80%, dan apabila konsentrasi tersebut ditambah menjadi 0,03 ppm, konsentrasi tersebut langsung menurun secara drastis. Begitu pula dengan penambahan konsentrasi baik pada konsentrasi 0,0 ppm dan juga 0,09 ppm. Sedangkan untuk jenis lambda silotrin ini sendiri, pada konsentrasi 0,01 ppm saja fotosintesis sudah terhambat hampir 50%. Apalagi pada konsentrasi 0,09 ppm yang tentunya sangat menghambat. Dari tabel ini kita dapat menyimpulkan bahwa yang memiliki kadar pestisida yang memiliki kadar toksik tertinggi ialah pada lambda berturut-turut ialah lambda silotronin, lalu pestisida jenis silopyrifos, lalu setelah itu ialah buktril, selanjutnya ialah malathion, dan yang terakhir yang memiliki kadar toksisitas terendah terhadap fotosintesis fitoplankton ialah sipermetrin. Yang paling toksik jenis pestisida yang paling toksik ialah lambda silotrin dengan nilai IC 50-nya yaitu sebesar 0,01 ppm. 0,014 ppm. Untuk lanjutan dari figur 1, ini membuktikan bahwa peningkatan konsentrasi pestisida menyebabkan penekanan terhadap laju persentase fotosintesis fitoplankton laut. Di antara semua pestisida yang diuji, lambda chlorotrin merupakan jenis pestisida yang paling toksik. Lambda silotrin itu sendiri menunjukkan derajat yang paling tinggi terhadap penekanan laju persentase fotosintesis pada fitoplankton. Hal ini didukung oleh penelitian milik Shoaib tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pyretroid sintesis, pestisida jenis pyretroid yang disintesis merupakan pestisida yang paling beracun terhadap fitoplankton dibandingkan dengan pestisida jenis organofosfat yang lain. Ini merupakan tabel hasil IC 50 untuk jenis pestisida yang diujikan pada fitoplankton. Dapat dilihat di sini nilai yang terkecil itu merupakan lambda silotronin. Nilai IC 50-nya itu 0,014, menandakan bahwa pestisida lambda silotrin ini merupakan pestisida yang cukup toksik terhadap fitoplankton. Adapun untuk kesimpulan dari penelitian kali ini, bahwa untuk hasil menunjukkan bahwa investigasi pada penelitian ini menyediakan suatu ilmu tentang ekotoksikologi, efek ekotoksikologi dari pestisida terhadap fitoplankton. Adapun untuk tingkat toksisitas pestisida yang diuji, hasil menunjukkan bahwa lambda chlorotrin memiliki daya toksisitas yang paling tinggi terhadap fitoplankton, dan daya toksisitas paling rendah itu dimiliki oleh pestisida jenis sipermetrin. Nilai pestisida nilai IC 50 dari
dari pestisida yang paling toksik itu bernilai 0,014 part per million yang dimiliki oleh lambda silotrin pada penelitian kali ini. Adapun kesimpulan lainnya ialah fitoplankton merupakan produser primer pada suatu perairan, terutama pada perairan ekosistem laut, dan jika terganggu maka otomatis rantai makanan di suatu perairan tersebut akan terganggu. Saya kira itulah yang dapat saya simpulkan. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.